Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pasti masih semangat ya. Entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, ini yang penting kamu lagi dengerin di portal saya ya. Kita akan belajar mengenai sejarah sistem ekonomi Indonesia nih pada hari ini. Saya yakin kalian tetap harus semangat, harus semangat ya, semangat terus. Walaupun belajar di rumah, yang penting kalian dapat ilmunya, kalian tangkap ilmunya, gitu ya, kalian resapi, so kalian akan jadi putra putri terbaik ya, sampai gitu banget ya. Baik, ya udah, ngapain sih lama-lama kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja ya, kita mulai aja. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang apa sih? Kita bahas tentang mengenai sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi itu fungsinya apa, lalu apa fungsinya apa untuk kita pelajari, kemudian sistem ekonomi itu pengertiannya apa, lalu kita melihat juga sistem ekonomi dari dunia internasional, di mana ada ekonomi klasik, ada ekonomi klasik yang nantinya menghasilkan ekonomi liberal, lalu sistem dari ekonomi sosialis juga campuran ya. Sedikit banyak kamu sudah belajar tentang itu. Nah, kita sekarang mau masuk ke sistem ekonomi kita nih, gitu ya. Nah, cuma kita perlu untuk mengetahui bagaimana sejarah dulu kita menganut sistem ekonomi mulai dari zaman Nusantara, lalu masuk ke VOC, kolonial, sampai ketika kita sudah merdeka, Indonesia merdeka, Soekarno, Soeharto, gitu, dan masa reformasi, kita mau lihat dan kita jadi belajar tentang itu ya, karena kalian sebagai mahasiswa politik, kita sebagai orang politik, kita perlu banget ya mengetahui sebagaimana perjalanan bangsa ini dalam mengelola ekonomi makronya ya kan. Ekonomi makro yang seperti sudah saya jelaskan kemarin kepada Anda, bahwa ekonomi makro itu adalah keseluruhan ekonomi yang terus terang penting banget dipelajari anak politik, karena itu akan berpengaruh pada namanya kebijakan atau polisi gitu kan. Nah, kebijakan atau polisi ini yang nantinya mengatur ekonomi mikro. Nah, itu baru yang jadi urusannya anak-anak ekonomi. Nah, jadi kita ekonomi mikro itu bergantung banget sama keputusan-keputusan dari ekonomi makro gitu. Kenapa sampai seperti itu ya? Karena ekonomi makro tadi saya sebut yang berhubungan dengan keputusan, berhubungan dengan polisi, seperti misalkan kita menentukan APBN, lalu menentukan apa bagaimana mengatasi pengangguran, kemiskinan, lalu untuk mengurangi inflasi di dalam negara kita, lalu kebijakan moneter, kebijakan kebijakan fiskal. Nah, seperti itu yang nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya. Gitu. Nah, kita mau lihat dulu nih di Nusantara itu seperti apa sih gitu. pada masa pada masa ketika dia masih jadi kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian ketika VOC masuk, itu VOC itu sebenarnya apa? Nah, kemudian kok menjadi pemerintah Hindia Belanda menguasai Nusantara, kemudian melakukan monopoli perdagangan dan sebagainya ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana Nusantara itu sangat berbeda dengan negara lainnya seperti Jepang dan China ya. Kita tahu Jepang dan China itu saat itu merupakan kerajaan yang besar, tetapi kita berbeda, dan itu memungkinkan sekali untuk ada perdagangan yang terbuka di antara pedagang-pedagang Nusantara dan pedagang-pedagang di luar Nusantara. Gitu. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai pedagang-pedagang siapa aja sih yang ada untuk berdagang di wilayah Nusantara, lalu bagaimana proses ada standar mata uang di Nusantara itu sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana fungsi dagang VOC itu kemudian berubah pandangan dari yang tadinya pedagang biasa menjadi pemerintahan yang mau memonopoli dan membentuk pemerintahan kuasi. Nah, lalu kita juga akan belajar mengenai gimana sih caranya strateginya VOC itu akhirnya mampu menguasai monopoli perdagangan kita. Gitu. Lalu setelah dikuasai oleh VOC, bagaimana dia mengelola ekonomi Indonesia ya? Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ya, perekonomian era Nusantara. Jadi Nusantara itu bukan merupakan kawasan yang tertutup seperti yang saya bahas di awal tadi, bahwa seperti pemerintahan Jepang atau China itu lebih sulit masuknya. Karena apa? Pemerintahan Jepang dan China itu mereka pusat politiknya itu di kekaisarannya, sehingga butuh sekali misalkan mau masuk ke sana itu butuh dia sudah berbentuk negara begitu ya, sehingga sudah berbentuk kekuasaan yang absolut yang besar gitu. Nah, sehingga itu kemudian menjadi berbeda sekali dengan kondisi kontur politik di Nusantara sendiri, yang mana kita bagaimana sih keadaannya,
sangat memungkinkan menjadi kawasan yang terbuka, bukan tertutup ya. Kita bukan not isolated country ya, tapi kita adalah kawasan yang terbuka ya, karena kita adalah kawasan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berdaulat, yang masing-masing punya rajanya sendiri ya, yang masing-masing punya rakyatnya sendiri, pasukannya sendiri, perangkat militernya sendiri, ya seperti itu. Nah, kemudian itulah yang mengakibatkan akhirnya Nusantara itu sangat memungkinkan untuk menjadi kawasan yang terbuka. Selain daripada kita punya letak geografis yang memungkinkan Nusantara itu menjadi kawasan terbuka. Bagaimana? Letak geografis Nusantara itu terletak sangat strategis di antara jalur perdagangan Asia Eropa ya. Nah, sehingga banyak sekali pedagang-pedagang dari luar Nusantara yang akhirnya melakukan perdagangan di Nusantara itu sendiri, seperti Portugis, Belanda, lalu Inggris, ya Spanyol, ya mana lagi Melayu, Belanda, itu India, Arab, China, ya begitu. Nah, terus bagaimana pedagang dari luar ini bisa masuk ke kawasan Nusantara? Yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan penguasa dan tradisi setempat untuk kelangsungan kegiatannya. Jadi ketika se, apa, sebuah kongsi dagang begitu ya, atau sebuah perusahaan dari asing, dari negara, misalkan dari Belanda atau dari Eropa atau dari Inggris, mau masuk ke dan berdagang di Nusantara, dia harus mengikuti apa yang menjadi peraturan setempat, apa yang menjadi ini maksudnya harus melakukan lobby-lobby dengan raja-raja setempat, raja-raja kecil setempat ya. Itulah yang juga merupakan yang membuat kenapa sih kok Nusantara ini akhirnya menjadi apa ya, kawasan yang gagal ya, kita bilang kawasan yang gagal karena apa? Akhirnya kerajaan Tarumanegara pun berakhir gitu kan. Kemudian kerajaan Sriwijaya pun berakhir, Majapahit yang sebegitu besarnya pun berakhir. Nah, itu disebabkan oleh apa? Karena apa? Karena pada masa itu kerajaan-kerajaan itu ya memang mereka tidak sama sekali merasa saling memiliki satu dengan yang lainnya ya, bahkan mereka saling mengekspansi gitu antara kerajaan Sriwijaya melakukan menaklukkan kerajaan Majapahit dan sebaliknya begitu ya, seperti misalkan ada perebutan Sunda Kelapa antara kerajaan Cirebon sama Demak begitu kan. Nah, banyaklah perebutan-perebutan yang mereka lakukan sendiri begitu. Nah, itulah yang mengakibatkan itu satu faktor ya. Jadi mereka tidak merasa saling memiliki satu dengan yang lainnya, kerajaan-kerajaan berdaulat. Nah, kemudian sistem patron klien di dalam kerajaan. Patron klien itu bagaimana? Jadi kesetiaan pasukan itu bukan kepada rajanya, tapi kesetiaan pasukan itu adalah kepada panglima di atasnya. Ya, kamu bisa bayangkan ketika loyalitas pasukan itu ada di pada panglima di atasnya, itu berakibat apa? Banyak kudeta yang terjadi. Misalkan panglima ini nggak cocok sama rajanya, akhirnya dia menyuruh pasukannya, ayo kita kudeta raja kita gitu ya. Nah, akhirnya jadi jebret gitu. Akhirnya kerajaannya banyak kudeta dan sebagainya. Belum lagi nanti ada ekspansi dari kerajaan lain gitu ya. Dan ekspansi dari kerajaan lain itulah yang memungkinkan kerajaan-kerajaan atau bukan teman saya, kongsi-kongsi dagang di luar dari kerajaan ini memanfaatkan kondisi itu. Mungkin kita selama ini mendengar ya adu domba gitu yang dilakukan oleh VOC gitu. Sebenarnya bukan tanda kutip itu adu domba ya, tapi memang kerajaan sendiri yang meminta bantuan kepada VOC atau bangsa asing untuk membantu mereka menaklukkan kerajaan lain itu ya, itu sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya ada kongsi antara atau ada kerjasama antara masa kesepakatan antara penguasa lokal dengan VOC. Jadi nggak mungkin kan mereka kan dulu sakti mandraguna begitu kan, lalu mereka tiba-tiba masuk begitu aja ke Sunda Kelapa mendirikan benteng, mungkin nggak sih? Nggak mungkin, karena ada kerajaan berdaulat di sana begitu. Nah, itu pasti diizinkan oleh penguasa lokal setempat begitu ya teman-teman. Jadi penjajahan di Hindia Belanda itu tidak serta merta karena VOC gitu ya dengan rumahnya masuk gitu lah, itu kalahin sama ilmunya kanuragan gitu aja udah pada lari pasti kan VOC gitu kan ya zaman itu ya gitu. Nah tapi ini enggak kan, ini memungkinkan terjadi ketika benteng dari bangsa asing masuk ke Sunda Kelapa itu
ketika itu merupakan sebuah keputusan bersama antara penguasa lokal dengan VOC itu sendiri. Ya, itulah ya gambaran sedikit lah ya tentang kenapa sih kok kerajaan Nusantara atau kerajaan-kerajaan Nusantara ini akhirnya berakhir gitu. Nggak nggak bisa selamanya seperti kekaisaran China atau kekaisaran Jepang gitu. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian penyebab yang paling utama itu sebenarnya adalah karena mereka tidak punya konsep negara bangsa. Ya, itu konsep yang sangat pentingnya, konsep negara bangsa tadi saya bilang ya. Ketika militer itu menjadi bukan hak milik dari kerajaan, nah itu menjadi suatu hal yang sangat merugikan kerajaan gitu. Nah kalau kita kan misalkan SBY udah lengser ya, walaupun SBY panglima tertinggi ya, panglima tertinggi pada masa itu ketika dia jadi presiden, ketika lengser, nah kemudian digantikan oleh pemerintahan selanjutnya, maka misalkan sekarang Jokowi ya, Jokowi jadi panglima tertinggi ini kan begitu ya, bukan serta-merta militernya di bawah SBY, bukan begitu. Nah jadi tidak ada konsep nation state pada masa kerajaan ya. Nah, sehingga kita kembali lagi ke sini, kawasan yang terbuka ya, memungkinkan kawasan yang terbuka karena bagaimana mereka bangsa asing bisa masuk dan berdagang di wilayah Nusantara, mereka mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh penguasa lokal, mengikuti tradisi-tradisi yang disyaratkan oleh penguasa setempat. Oke, kita next sekarang. Nah, ini adalah apa namanya pokok-pokok yang menjadi andalan dari perdagangan di Nusantara ya. Kemudian kalian bisa lihat sendiri negara berat, garam, ikan kering, cucian, bagaimana daerah mana kalian bisa lihat sendiri tuh ya, misalkan dari Sumatera Timur, Sumatera Barat menghasilkan apa, ada lada di sana, pertukaran dengan pedagang Cina dan India, ada logam mulia, porselen, sutra, dan sebagainya. Kalian bisa belajar sendiri ya, bisa baca sendiri. Oke, kita next lagi. Monetisasi di Nusantara. Nah, bagaimana sih perdagangan ini antara raja-raja kecil di Nusantara itu, kemudian dengan saat itu pedagang yang sangat mayoritas melakukan perdagangan di Nusantara yaitu adalah pedagang China dan pedagang Eropa ya. Yang pertama pedagang Eropa dan pedagang China juga pedagang Arab gitu ya. Ini tiga bangsa asing ini yang kemudian punya mayoritas kepentingan atau mayoritas perdagangan di wilayah Nusantara ya. Jadi perdagangan monetisasi ini bisa berkembang itu karena seiring dan saling memperkuat. Jadi perdagangan dan monetisasi ini berkembang seiring dan saling memperkuat. Ya, monetisasi itu apa? Jadi monetisasi ini adalah penggunaan mata uang untuk alat perdagangan. Itu dimaksud dengan monetisasi ya. Jadi ada penggunaan uang sebagai alat tukar. Gitu. Nah, perdagangan ini akhirnya memunculkan gitu ya, memunculkan alat tukar yang dipakai di wilayah Nusantara. Dua kelompok uang yang beredar pada masa itu yaitu tembaga pecahan kecil ya dari China, India, Belanda, lalu ada uang perak pecahan besar dari Belanda, Meksiko, Spanyol. Juga ada uang yang beredar luas pada masa itu adalah uang picis China ya, sebanyak 800 juta picis. Apabila saat itu penduduknya itu bukan apabila ketika itu saat itu penduduknya sekitar 10 juta, jadi masing-masing penduduk kira-kira pegang sekitar 80 picis ya, sekitar 80 picis sekitar 80 picis maaf ya. Itu monetisasi awal di Nusantara. Nah kemudian kita mau lihat nih, kemudian bagaimana sih kok akhirnya monetisasinya itu Nusantara akhirnya pakai namanya gulden. Jadi VOC membutuhkan alat tukar yang dalam jumlah besar untuk membiayai kemudian komoditi produsen pedagang lokal yang selanjutnya diekspor ke Eropa. Pertamanya itu mereka pakai mata uang gulden ya, atau mata uang negara lain seperti Rich Dollar gitu. Tapi ternyata cara ini sangat mahal teman-teman. Akhirnya VOC mulai berinisiatif untuk mencetak uangnya sendiri ya,
sebagai alat tukar di wilayah Nusantara, dia memilih dari logam yang lebih murah. Nah, timah hitam mulai diedarkan pada tahun 1633. Lalu tembaga campuran mulai beredar tahun 1638. Dan 3 abad kemudian, abad ke-19, akhirnya ada standar mata uang Gulden Hindia Belanda di Hindia Belanda itu sendiri. Ya. Nah, kita mau lihat nih sekarang bagaimana sih monopoli perdagangan dimulai di wilayah Nusantara oleh VOC. VOC dari monopoli perdagangan ke pemerintahan kuasi. Terdapat fungsi-fungsi dagang seperti VOC dan EIC. Ya, VOC ini adalah kongsi dagang. Jadi dia bukan pemerintahannya, tapi kongsi dagang. Sebenarnya dia itu adalah swasta. EIC ini adalah berasal dari Inggris, kongsi dagang yang berasal dari Inggris. Nah, mereka ini saling bersaing untuk saling menaklukkan atau saling mengumpulkan sumber-sumber daya alam yang besar dari wilayah-wilayah negara-negara yang saat itu dianggap terbelakang lah istilahnya ya, untuk mereka jadikan komoditas atau jadikan bahan untuk perang. Jadi sudah sedang berlangsung ya perang dunia pertama. Nah, jadi VOC ini merupakan badan usaha yang didirikan sejumlah pemodal Belanda pada akhir abad 16 dengan tujuan utama mencari keuntungan, dan demikian juga dengan negara Eropa lainnya seperti Inggris ya. Inggris mempunyai kongsi dagang EIC. East India Company artinya EIC. Nah, kemudian mereka tidak lagi puas dengan keuntungan yang normal saja. Mereka tidak lagi puas dengan keuntungan yang normal saja melalui berdagang, tapi mereka ingin yang lebih. Apa itu? Yaitu dengan monopoli perdagangan. Walaupun ini resikonya besar, cuma mereka ingin untuk memperbesar perusahaannya begitu ya. Tapi yaitu melalui namanya monopoli perdagangan. Nah, strateginya gimana? Jadi pertama, VOC mencoba menguasai, dan EIC ya terutama juga, menguasai daerah-daerah baru dan terbelakang, terutama penghasil logam mulia, emas, perak, dan komoditi yang laku di Eropa, seperti rempah-rempah. Nah, daerah-daerahnya seperti apa ini? Didatangi begitu ya untuk diambil sumber dayanya, yaitu Asia, Amerika Selatan, Afrika. Nah, itu menjadi ajang persaingan yang sengit antara kongsi-kongsi tersebut. Nah, gimana sih mereka mengamankan fungsi mereka dari ancaman fungsi lain? Ya, kita mau lihat. Yang pertama, mereka sebelum masuk ke sana kita mau lihat nih ya. Jadi VOC itu awalnya merupakan persaingan antar bisnis ya. Jadi VOC dengan EIC itu saling bersaing bisnis. Namun akhirnya persaingan bisnis ini yang dilakukan oleh antar negara berubah menjadi bagaimana mereka menaklukkan daerah jajahan-jajahan baru. Ketika abad 17-19 merupakan masa puncak ideologi imperialisme, yaitu semangat negara Eropa untuk memperluas tanah jajahan yang dieksploitasi demi kejayaan negerinya. Nah, gimana tuh mereka mengamankan kongsi dari ancaman kongsi lain? Jadi karena mereka saling bersaing ya antara VOC dan EIC, maka mereka harus mengamankan tuh, ini wilayah gua nih, Hindia Belanda, ini wilayah gua nih, Malaysia, ini wilayah gua nih, India gitu kan ya. Nah, mereka menggunakan pertama militer dan peralatan melalui peralatan dan pasukan. Nah, kemudian sebenarnya hal yang paling penting itu adalah pemanfaatan maksimal penguasa lokal dan birokrasinya. Kenapa ini menjadi poin yang penting dalam penaklukan negara-negara jajahan baru? Karena tanpa seizin penguasa lokal dan birokrasinya, maka VOC nggak mungkin bisa masuk ke wilayah Nusantara, ya enggak? Ya, udah ada penguasa lokalnya kok. Sehingga VOC itu bukan melulu menggunakan militer gitu ya. Lagi pula mereka juga tahu kemampuan bangsa Nusantara itu suka berperang juga ya. Nah, mereka menawarkan bantuan-bantuan gitu. Misalkan, taruh
negara gitu. Saat itu Pajajaran sama Portugis, kerajaan Pajajaran tuh mau nggak gua gua bantuin gitu. Ini Portugis bilang ya, bantuin untuk menaklukkan Mataram. Nah, sedangkan Mataram dibantu sama VOC gitu kan. Nah, itu seperti salah satunya seperti itu. VOC nawarin ke kerajaan Mataram. Mereka tahu nih, oh ini lagi saling bertengkar nih ya antara Mataram atau saling mau menaklukkan satu negaranya antara Mataram dan Pajajaran. Nah, itu yang mereka tawarkan, kalau misalkan ya saya bisa bantu kamu untuk menaklukkan kerajaan itu, apa yang mau kamu berikan kepada saya? Seringkali penguasa lokal itu memberikan apa? Memberikan monopoli. Ketika kamu mau bisa bisa membantu saya untuk memenangkan pertarungan dengan kerajaan tersebut, maka kamu akan saya kasih monopoli wilayah di mana begitu ya, misalkan gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita mau lihat nih, sebagai contoh ada strategi yang berhasil ketika mereka mendekati atau memanfaatkan penguasa lokal dan birokrasi setempat. Pendaratan pertama VOC itu di Banten tahun 1596. Dia tuh membeli rempah-rempah ya. Abad ke-15 VOC sudah mulai berdagang di sana. Lalu produksi pala dikuasai oleh VOC dan dikelola sebagai perkebunan pada tahun 1621. Produksi dan perdagangan cengkeh di Ambon dimonopoli pada 1656. Ya, dalam waktu 1 abad saja dia sudah menguasai produksi pala dan produksi cengkeh gitu ya, menguasai Ambon, menguasai Banten. Akhir abad 18 daerah kekuasaan VOC mencangkup sebagian besar Jawa, Maluku, serta beberapa pos dagang di Kalimantan dan Sulawesi ya. Jadi cara cerdasnya itu yaitu dengan cara menaklukkan penguasa lokal, memberikan lobby-lobby kepada penguasa lokal yang kebetulan mereka saling ingin menaklukkan satu dengan yang lainnya ya. Nah, seperti itu akhirnya VOC berhasil menguasai wilayah Nusantara. Jadi VOC yang tadinya merupakan fokus dagang, dia berubah tuh menjadi pemerintahan kuasi bagi teritori yang dikuasainya. Pemerintahan kuasi apa? Pemerintahan kuasi itu adalah kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik ada di tangannya. Dia digunakan untuk mengeksploitasi secara maksimal sumber alam dan penduduk yang ada di sana. Dengan cara memanfaatkan penguasa lokal dan birokrasinya, akhirnya VOC mampu berubah menjadi fungsi dagang kepada pemerintahan kuasi. Pemerintahan kuasi ini yang akhirnya membuat masyarakat atau penduduk Nusantara menjadi sangat menderita ya di era penjajahan kolonial Belanda ini. Ya, jadi bagaimana hasil dari pemerintahan kuasi ini? Pengelolaan perekonomian Indonesia pada era VOC. Jadi pengelolaannya itu secara murni bersifat ekstraktif, menggunakan seluruh kemampuan bisnis dan kewenangan publik yang ada di tangannya untuk menyedot surplus ekonomi semaksimal mungkin dari kawasan yang dikuasainya. Ya, jadi kemampuan bisnis disatukan dengan kewenangan publik. Nah, itulah jadinya kepemimpinan atau pengelolaan ekonomi ekstraktif. Jadi diekstrak gitu, ditekan masyarakat di sana karena kemampuan bisnis sama kewenangan publik itu menjadi satu. Ya, kita lanjut. 2 abad bersama VOC. Di zaman VOC ekonomi Indonesia memang bertumbuh mengesankan ya. Karena kenapa kok bertumbuh mengesankan? Karena VOC mempunyai cara istilahnya intensifikasi pertanian ya. Jadi dia memanfaatkan tanah dan tenaga kerja dengan lebih intensif ya. Jadi hektar yang semakin besar itu dikerjakan oleh tenaga kerja yang nggak terlalu banyak begitu ya. Nah, gambaran itu yang mengakibatkan masa-masa penjajahan VOC bagi penduduk Indonesia sangat mengekstrak dan sangat merugikan gitu. Tidak memberikan sama sekali kesejahteraan bagi rakyat Indonesia pada masa itu. Nah, gambaran perkembangan ekonomi pada masa VOC bagaimana?
Abad 14 masa panjang pertumbuhan ekonomi. Ya, tadi pertumbuhan ekonomi itu didapatkan karena mereka menekan produktivitas sedemikian rupa gitu ya, dengan menekan upah buruh ya, gitu, sehingga menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi ya. Nah, tahun 1680 sampai 1750 masa stagnasi dan kemunduran. Tahun 1750 sampai 1820 masa kebangkitan kembali. Nah, jadi kita mau lihat pertumbuhan dan kesejahteraan pada masa pemerintahan Kuasi VOC ini bagaimana? Pertumbuhan ekonomi yang dikelola secara ekstraktif bukan indikator yang baik bagi kesejahteraan. Manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh VOC, para penguasa lokal dan perangkatnya, serta pedagang-pedagang perantara. Sementara mayoritas penduduk itu hidup pas-pasan, tingkat hidup subsistensi. Ya. Masa VOC memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa dalam menginterpretasikan angka-angka statistik bahwa pertumbuhan ekonomi dalam arti meningkatnya produksi suatu kawasan tidak selalu berarti kesejahteraan penduduk di kawasan itu juga meningkat. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana VOC akhirnya bangkrut gitu. Ya, lalu nanti akan digantikan oleh pemerintah, diambil alih Hindia Belanda ini oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, seperti apa? Kita akan bahas minggu depan. Dan kita setelah ini akan mengerjakan post-test, ya proses seperti apa nanti akan saya bagikan. Oke, kelas, terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Ya, semoga kalian nggak bosen ya gitu ya, walaupun bosen ambil kopi, ambil minum ya. Ya. Oke, sambil bantuin mama ambil jemuran juga nggak apa-apa. Oke, selamat beraktivitas semuanya. Ya, bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan.